Shalom, selamat pagi Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 5 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Nabonardo Jehoba disaluhut akkadalanna jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Demikian firman Tuhan. Amanginang, beberapa kali saya pribadi dan saya yakin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan untuk sesuatu kebaikan menurut kita. Katakanlah ketika saya sedang dalam perjalanan untuk pelayanan, harus naik motor, dan berharap pada saat itu tidak datang atau tidak turun hujan. Kemudian kita akan berdoa, ya Tuhan, mudah-mudahan perjalanan ini berjalan dengan baik dan tidak ada hujan yang menghalangi. Tapi ternyata hujan dan kita basah kuyup. Atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain, katakanlah pesta atau acara lainnya yang kita inginkan supaya cuaca pada saat itu bagus, tapi ternyata katakanlah lagi-lagi hujan turun pada saat itu. Lalu bagaimana kira-kira respon kita? Bagaimana kira-kira pengimanan kita terhadap situasi seperti itu? Apakah Tuhan menjadi jahat karena Dia tidak mendengarkan doa kita? Katakanlah dua regu sepak bola yang sama-sama Kristen. Yang kiri Kristen, yang kanan Kristen, mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama supaya diberikan kemenangan. Dan harusnya salah satu di antara kedua grup sepak bola tersebut harus kalah, pasti akan kalah. Yang menang hanya boleh ada satu. Begitu. Lalu bagaimana kira-kira respon pihak yang kalah dan bagaimana respon pihak yang menang? Apakah pihak yang kalah akan mengatakan, oh Tuhan itu jahat, dan yang menang akan katakan bahwa Tuhan itu baik? Nah, dari sini kita akan belajar, Amanginang, bahwa sesuai dengan firman Tuhan di sini, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Maka apapun yang terjadi di dalam diri kita, tidak serta-merta menunjukkan bahwa Tuhan itu jahat atau tidak mendengarkan doa kita. Hujan yang terjadi ketika kita sedang dalam perjalanan itu, yang kita mohonkan jangan terjadi hujan, bisa kita bayangkan bahwa berapa ratus orang, berapa puluh orang, bahkan berapa ribu orang yang ternyata diuntungkan karena turunnya hujan itu. Atau jangankan orang, betapa bersukacitanya bumi, tumbuhan, atau bagian lain dari kehidupan kita di sekitar kita, yang ternyata ujung-ujungnya akan menguntungkan kita juga dengan turunnya hujan itu. Tapi malah kita katakan, karena hujan turun, pelayanan kita terhalangi, lalu Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Bukan. Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu tetap adil dalam segala jalannya. Itulah keadilan yang sedang Tuhan tunjukkan
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Itu juga dalam menunjukkan kasih setia toh untuk kita juga, untuk kebaikan kita juga pada akhirnya. Kalau sekiranya kita pernah mendengar butterfly effect begitu, ada satu hal kecil yang kemudian berpengaruh sangat besar untuk kejadian yang jauh lebih besar begitu dari kejadian kecil itu. Katakanlah kerikil yang ditendang akhirnya bisa membuat satu kejadian yang sangat besar di tempat lain begitu. Demikian juga ketika kedua pesepak bola tadi. Tim yang kalah ini Tuhan juga sedang tunjukkan kepada mereka bahwa ada yang mau Tuhan tunjukkan kepada mereka. Entah dalam bentuk apa, tapi itu juga adalah bagian dari keadilan Tuhan. Baik bagi mereka yang kalah, baik bagi mereka yang menang, baik bagi para penonton, penyelenggara, orang-orang yang terkait di sana, bahkan orang-orang yang tidak terkait pun di dalam pertandingan itu, bukan menunjukkan doa mereka didengar atau tidak dengar Tuhan, atau Tuhan jahat kepada mereka atau tidak, tapi keadilan dan kasih setia Tuhan juga tetap berjalan dalam itu. Jadi bukan apa yang terjadi di dalam diri kita yang menjadikan Tuhan baik atau adil atau kasih atau jahat. Dia tetap adil sebagaimana pada permulaan dan sampai selama-lamanya. Dia tetap kasih bagaimana pada permulaan dan sampai selama-lamanya. Keberadaan kita tidak menentukan itu, tapi mari kita masuk ke dalam keadilan Tuhan itu, mari kita masuk ke dalam kasih setia Tuhan itu, mari mengenal Dia dalam segala tindakannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah ya Bapa, kiranya sepanjang hari ini juga Engkau tetap lindungi dan sertai aktivitas kami, perjalanan kami, dan kegiatan kami. Biarlah itu berjalan penuh sukacita, menyukakan hati kami, dan dengan segala aktivitas kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah adil dan setia dalam setiap tindakan dan perbuatan-Mu. Biarlah kami orang yang lemah ini ya Bapa, bisa melihat kebaikan-Mu dalam bentuk apapun di dalam kehidupan kami, dan ajari kami untuk tetap mengucap syukur. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.